Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas hukum dasar kimia part yang keempat, yaitu tentang hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Simak terus video ini sampai akhir. Jadi part yang ini merupakan part terakhir dari hukum dasar kimia yang akan membahas dua hukum langsung, yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac ini dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1808, yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kemudian ini diperkuat dengan hipotesis Avogadro. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1811, yaitu Amedeo Avogadro yang mengusulkan suatu hipotesis, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama juga. Nah, dari hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro ini diambil suatu kesimpulan, yaitu untuk gas pada suhu atau T dan tekanan atau P yang sama berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Koefisien itu adalah angka yang kita letakkan di depan senyawa pada saat persamaan reaksi. Ingat ya, waktu kalian belajar menyetarakan reaksi itu kan memberi koefisien. Jadi angka di depannya senyawa itu adalah koefisien. Jadi perbandingan koefisien di sini sama dengan perbandingan volume. Tapi perlu diperhatikan di sini, ini hanya untuk gas. Untuk gas dan pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kalau wujudnya bukan gas, nggak berlaku. Kalau misalkan wujudnya gas tapi suhu dan tekanannya berbeda, pengukurannya berbeda, satu pakai suhu 0 derajat, satu pakai suhu 25 derajat, ya berarti nggak berlaku. Perbandingan koefisien nggak sama dengan perbandingan volume. Oke, jadi ngerti ya, syaratnya harus wujud gas dan pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Gas amonia atau NH3 dapat dibuat dengan mereaksikan gas hidrogen dengan gas nitrogen. Tentukan volume gas nitrogen T, P dan hidrogen T, P masing-masing yang diperlukan untuk membuat 100 ml gas amonia T, P. Di sini kalau kalian lihat ada T, P ini maksudnya gas-gas ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Suhu itu T lambangnya atau temperature ya. Tekanan itu P lambangnya atau pressure. Jadi gas nitrogen, gas hidrogen, dan gas amonia ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama, sehingga volumenya akan memenuhi hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro, atau perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Oke, langkah pertama kita buat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Jadi di sini gas amonia dibuat dengan mereaksikan gas hidrogen dengan gas nitrogen, atau kita tulis di situ gas hidrogen berarti H2. Ingat ya, gas hidrogen, nitrogen, oksigen, dan gas-gas halogen itu termasuk gas yang diatomik. Jadi di sini H2 wujudnya gas. Plus gas nitrogen berarti N2 gas menjadi NH3 gas juga. Kita setarakan. Di sini logam nggak ada, non logam N ya. N di kiri 2, di kanan 1, berarti 2. Lalu H di kiri 2, di kanan 3 kali 2, berarti 6. Artinya H2 di kiri kita kasih 3. Oke, kalau sudah setara, sekarang di sini diketahui volume amonia itu 100 ml. Jadi kita tulis di bawahnya NH3 ini 100 ml. Lalu kita cari volume hidrogen dan nitrogen masing-masing ya. Kita mulai dari hidrogen dulu. VH2 gitu ya, volume hidrogen. Kita pakai cara perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Atau kita pakai rumus ini. Volume ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali volume diketahui gitu ya. Jadi di sini yang diketahui itu yang NH3. Yang ditanya dalam hal ini H2. Kita mau cari volumenya H2. Jadi volume H2 sama dengan koefisien ditanya berarti koefisiennya H2 ya. Berarti 3. Per koefisien yang diketahui, koefisiennya NH3 berarti 2. Kali 100 volume yang diketahui ya kan, berarti coret 50, berarti 3 kali 50 150 ml. Kita tulis di bawahnya H2 di sini 150 ml. Oke, selanjutnya kita cari Vn2. Sekarang yang ditanyakan N2, berarti koefisien ditanyanya koefisiennya N2. Koefisiennya N2 itu 1 dari persamaan reaksi kan, per koefisien diketahui NH3 2. Kali 100 mili volume yang diketahui.
2 dan 100 coret 50. Artinya VN2 itu 50 ml. Kita tulis di sini 50 ml. Dan di sini lambangnya sebanding itu kita kasih tanda seperti ini. Nah, ini artinya sebanding. Oke, nah terus mungkin kalian bertanya, di sini H2 volumenya 150 ml, N2 volumenya 50 ml. Kalau bereaksi jadi NH3, kenapa volumenya enggak 150 tambah 50 jadi 200 ml? Kenapa cuma 100 ml? Ingat, ini hukum perbandingan volume, bukan hukum kekekalan volume. Ya, kalau di part yang pertama itu hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Tapi nggak ada yang namanya volume gas sebelum reaksi sama dengan volume gas setelah reaksi. Ya, tidak ada yang namanya hukum kekekalan volume. Yang ada hanyalah hukum perbandingan volume. Kita ke contoh soal berikutnya. 2 liter gas nitrogen atau N2 tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen atau O2 membentuk 2 liter gas NXOY diukur pada T dan P atau suhu dan tekanan yang sama. Tentukan rumus molekul gas NXOY. Oke, jadi di sini kita buat reaksinya terlebih dahulu. Jadi di sini gas nitrogen N2 berarti ya. N2G bereaksi dengan 3 liter gas oksigen berarti O2G membentuk 2 liter gas NXOY berarti NXOYG. Kita disuruh mencari X sama Y ini berapa? Ya, terus di sini diketahui 2 liter gas nitrogen, jadi kita tulis 2 liter di sini. Lalu 3 liter gas oksigen, jadi 3 liter di sini membentuk 2 liter gas NXOY, berarti di sini 2 liter. Nah, kalau diketahuinya seperti ini, kita disuruh mencari rumus molekul, maka gini, tadi kan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Kalau seperti ini, boleh kita anggap koefisien sama dengan volume. Ya, jadi koefisiennya N2 itu 2, kan dari 2 liter ya. Terus, koefisiennya O2 itu 3, koefisiennya NXOY itu 2. Jadi boleh seperti itu. Lalu untuk mencari X dan Y, ya tinggal kita samakan jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Ya, kita mulai dari unsur nitrogen. Nah, nitrogen di kiri ada berapa? 2 kali 2, 4 kan? Di kanan ada, itu kan X tapi ada 2. Ya kan, indeksnya X, koefisiennya 2. Berarti 2X. 4 sama dengan 2X, artinya X sama dengan 2. Sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari Y dari yang O. O di ruas kiri ada 3 kali 2, 6. Sama dengan di ruas kanan. Indeksnya Y, koefisiennya 2, berarti 2Y. Berarti Y-nya sama dengan 3. Ya, jadi langsung kita dapatkan rumus molekul gas NXOY-nya adalah N2O3. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Sebanyak 2 liter T,P gas butana atau C4H10 dibakar sempurna menurut reaksi seperti ini. Ini masih belum setara. Pertanyaannya, A. Tentukan volume gas oksigen yang dibutuhkan T,P. B. Tentukan volume gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan T,P. T,P ingat ya, diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Kita salin dulu reaksinya. Oke, kalau sudah kita setarakan. Mulai dari logam nggak ada, berarti non-logam. Non-logam ini C. C di kiri 4, di kanan 1, berarti ini 4. Lalu H di kiri 10, di kanan 2, berarti 5. Terus yang terakhir O di kiri 2, di kanan 8, tambah 5, 13. Berarti O2-nya 13 per 2. Oke, agar nggak pecahan kita kali 2 semuanya. Jadi 2 C4H10G plus 13 per 2 kali 2 itu 13. O2G menjadi 4 kali 2, 8 CO2G plus 5 kali 2, 10 H2OG. Lalu di sini diketahui 2 liter gas butana. Butana kan C4H10, kita tulis 2 liter di bawahnya gas butana ini. 2 liter. Oke, soal A kita disuruh mencari volume gas oksigen yang dibutuhkan, VO2. Pakai cara perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi di sini yang diketahui volumenya C4H10 ya. Kita pakai koefisien ditanya per koefisien diketahui kali volume diketahui. Koefisien ditanya berarti koefisiennya O2. Di situ koefisien O2 kita ambil yang reaksi yang bawah ya. Jadi koefisiennya 13 per koefisien yang diketahui itu C4H10 2 dikali volume diketahui 2. Coret berarti 13 liter. Oke, kita tulis di bawahnya sini 13 liter. Lalu kita jawab soal B. Tentukan volume gas karbon dioksida. Ya, jadi VCO2. VCO2 berarti sama. Koefisien ditanya, sekarang yang ditanyakan kan CO2. Berarti koefisien ditanyanya 8.
per koefisien diketahui yang sebagai acuan adalah C4H10 atau butana, koefisiennya 2. Berarti 8 per 2 kali volume diketahui, berarti 2. Coret-coret berarti 8 liter. Kita tulis di sini 8 liter. Lalu volume H2O, volume uap air. Berarti sama, koefisiennya uap air, koefisiennya H2O 10 per koefisiennya butana 2 dikali volume yang diketahui, volumenya butana, berarti 2. Coret-coret berarti 10 liter. Kita tulis di sini 10 liter. Dan ini sebanding. Kalau kalian lihat, di sini bukan hanya sebanding. Ya, ini bahkan sama. Ya, karena gini, kalau koefisiennya di sini sama dengan volumenya di sini, maka yang lain juga mengikuti. Makanya tadi di soal sebelumnya, volume bisa kita anggap juga sebagai koefisien. Ya, alasannya seperti ini. Paham ya? Jadi jawaban soal A, volume gas oksigen yang dibutuhkan adalah 13 liter, dan soal B, volume gas karbon dioksida 8 liter, dan volume uap air 10 liter, pada suhu dan tekanan yang sama. Kita ke contoh soal berikutnya. Pada suhu dan tekanan yang sama, 2 liter gas CXHY dibakar sempurna dengan 16 liter gas oksigen, sehingga dihasilkan gas karbon dioksida dan 8 liter uap air. Tentukan rumus molekul CXHY. Jadi di sini kita tulis dulu persamaan reaksinya ya. Jadi ada gas CXHY. Jadi CXHY gas dibakar sempurna, berarti ditambah O2. Gas menghasilkan gas karbon dioksida, berarti CO2. G plus uap air, berarti H2O G. Nah, lalu di sini tadi kan tipsnya seperti ini. Kalau ada CXHY atau NXOY, ada XY, pokoknya kalian disuruh mencari rumus molekul, maka bisa kita anggap volume adalah koefisien. Ya, jadi di sini CXHY kan volumenya 2 liter. Jadi boleh kita anggap koefisiennya 2. Lalu gas oksigen itu 16 liter. Boleh kita anggap koefisiennya 16. Dihasilkan gas karbon dioksida. Nah, di sini gas karbon dioksida nggak tahu volumenya berapa. Ya, misalkan aja A liter. Ya, kita masih nggak tahu berapa. Jadi koefisiennya A. Lalu 8 liter uap air. Berarti di sini 8 liter, maka koefisien H2O juga 8. Oke, kalau sudah, kita pakai cara menyamakan jumlah atom. Jadi mulai dari atom C ya. Atom C di kiri jumlahnya X kali 2, berarti 2X. Di kanan jumlahnya, di situ CO2 kan C-nya 1, tapi koefisiennya A, berarti sama dengan A. Ya, kita belum bisa dapat apa-apa. Nggak apa-apa, kita lanjut. H sekarang. H di kiri berapa? Di situ indeksnya Y, tapi koefisiennya 2, berarti 2Y. H di kanan berapa? Tahu ya, 8 kali 2, berarti 16. Artinya kita dapatkan Y-nya ini sama dengan 16 bagi 2 atau 8. Oke, kita ke O sekarang. O di kiri berapa? O di kiri berarti 16 kali 2, 32. Sama dengan O di kanan berapa? Nah, O ada pada CO2 dan ada pada H2O. Yang di CO2 berarti 2 kali A atau 2A. Plus, yang di H2O berarti O-nya 8. Jadi 2A plus 8. Kita dapatkan di sini berarti 24 sama dengan 2A, berarti A-nya 12. Kalau A-nya 12, 2X sama dengan A, berarti 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 6. Oke, jadi dari sini langsung kita dapatkan bahwa rumus molekul CXHY adalah C6H8. Oke, paham ya? Jadi pakai cara volume sama dengan koefisien. Kita ke contoh soal berikutnya. Pada pembakaran sempurna 10 ml T,P campuran gas metana CH4 dan etana C2H6 dihasilkan 13 ml T,P gas karbon dioksida menurut persamaan reaksi seperti ini. Ini juga belum setara. Tentukan A, komposisi campuran tersebut, B, volume uap air T,P yang dihasilkan, dan C, volume gas oksigen T,P yang dibutuhkan. Oke, jadi di sini ini adalah campuran. Ya, 10 mili campuran gas ini mengandung metana sama etana. Nah, kita masih belum tahu dari 10 mili campuran gas ini metananya berapa, etananya berapa. Apakah 5 mili 5 mili, 2 mili 8 mili, 3 mili 7 mili, 7 mili 3 mili, atau yang lainnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian mendapatkan soal campuran, kalian harus memisalkan. Ya, jadi dari 10 mili itu kita misalkan. Misal, volumenya metana, volume CH4 itu X mililiter. Kalau volume CH4-nya ini X mililiter, maka volume C2H6 itu berarti sisanya, ya berarti 10 min X mililiter. Itu ya.
Oke, selanjutnya kita salin reaksi ini, kemudian kita setarakan. Oke, kalau sudah, di sini reaksinya sengaja saya kasih jeda ya, karena nanti di bawahnya setiap zat ini kan ada volume-volumenya ya, yang sebanding itu tadi. Jadi saya lompati satu baris, dari reaksi pembakarannya metana ke reaksi pembakarannya etana. Oke, selain itu di sini perlu diperhatikan bahwa kalau misalkan campuran itu persamaan reaksinya nggak boleh dicampur. Jadi ini tadi kan campuran CH4 sama C2H6 terus dibakar. Berarti kan CH4 plus C2H6 plus O2. Nggak boleh seperti itu. Harus CH4 dibakar sendiri, C2H6 dibakar sendiri. Jadi persamaan reaksinya terpisah. Oke, paham ya? Kita setarakan masing-masing. Yang pertama di sini C-nya sudah sama-sama 1, H di kiri 4, di kanan 2, berarti 2 di kanan. O di kiri 2, di kanan 2 plus 2, 4. Berarti di sini 2. Oke, kita setarakan yang kedua. Di sini C di kiri 2, di kanan 1, berarti 2. Lalu H di kiri 6, di kanan 2, berarti 3. O di kiri 2, di kanan 4 sama 3, 7. Berarti 7 per 2. Sehingga reaksi kedua ini sebaiknya kita kali 2 ya. Jadi 2C2H6G plus 7O2G menjadi 2 kali 2, 4 ya. 4CO2G dan 6H2OG. Oke, kalau sudah kita masukkan volume permisalan tadi. CH4 volumenya X ml, taruh di bawahnya CH4. X, ini ya. Lalu volumenya C2H6 10 min X, ya sudah, taruh di bawahnya C2H6 10 min X. Nah, di sini diketahui dihasilkan 13 ml gas CO2. Nah, ini CO2 yang mana? Ya dua-duanya. CO2 yang di sini ditambah CO2 yang di sini. Ya, sehingga untuk mencari X, kita cari volume CO2 di reaksi ini, tapi dalam X, ya, dalam X. Jadi di sini volume CO2, ingat ya, koefisien ditanya per koefisien diketahui kali volume diketahui. Yang diketahui di sini CH4, meskipun masih dalam X. Jadi di sini koefisien CO2 1, koefisien diketahui CH4 1 kali X, berarti 1 per 1 kali X, berarti volume CO2 juga X. Yang bawah ini koefisien CO2-nya 4 per koefisien diketahui 2. 4 per 2 berarti 2 kan, dikali volume diketahui 10 min X, berarti 2 dikali 10 min X atau 20 min 2X. Oke, dari sini kita jawab soal A ya. Nah, tadi kan volume CO2 itu kan 13 ml. Ya kan? Berarti VCO2 itu apa? Ya penjumlahan X sama 20 min 2X ini. Ya kan? X ini adalah CO2 yang dihasilkan dari pembakaran CH4, sedangkan 20 min 2X ini CO2 yang dihasilkan dari pembakaran C2H6. Kalau dijumlah itu 13. Jadi di sini kita masukkan X plus 20 min 2X sama dengan 13. X min 2X itu min X, 20 pindah ke kanan berarti min 20, 13 min 20 itu min 7, sehingga kita dapatkan X-nya 7. Oke, X-nya 7 berarti kita dapatkan volume CH4, jadi komposisinya tahu ya, sama dengan X mililiter, jadi 7 mililiter. Dan sisanya VC2H6, ya 10 min 7, 3 mililiter. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A, komposisi campuran tersebut, yaitu volume CH4 atau gas metana sebanyak 7 ml dan volume gas etana atau C2H6 adalah 3 ml. Oke, kita ke soal B sekarang. Soal B di sini, volume uap air yang dihasilkan. Nah, di sini kan ceritanya X ini sudah tahu. X ini sama dengan 7. 10 min X sama dengan 3. Jadi kalau mau mencari volumenya uap air, ya, koefisien ditanya kan 2, koefisien diketahui 1, ya kan, volume diketahui, sekarang bukan X lagi, sudah tahu 7, berarti 2 per 1 kali 7, atau 14. Lalu yang dari C2H6, uap airnya, kita hitung, koefisiennya 6 dibagi koefisien diketahuinya 2, 6 per 2 kan 3, dikali volume diketahui 3, 6 per 2, 3, 3 kali 3, berarti 9. Kalau kita jumlah, berarti VH2O sama dengan 14 plus 9 atau 23, satuannya mililiter. Karena tadi kan yang C2H6 sama CH4 satuannya juga mililiter. Jadi kita dapatkan volume uap air T, P yang dihasilkan adalah 23 mililiter. Selanjutnya soal C, volume gas oksigen yang dibutuhkan. Sama caranya, di sini kita cari O2 yang digunakan untuk membakar CH4. Berarti koefisien ditanya 2 per koefisien diketahui 1, 2 per 1 kan 2, kali volume diketahui 7. 2 kali 7 berarti 14 juga. Yang di bawah C2H6, koefisiennya O2 7, dibagi koefisiennya C2H6 2, 7 per 2 dikali 3.
7/2, 3,5. Kali 3 berarti 10,5. Jadi kita dapatkan volume O2 sama dengan 14 plus 10,5 atau 24,5 satuannya mililiter. Sehingga kita dapatkan volume gas oksigen T, P yang dibutuhkan adalah 24,5 mililiter. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.